Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Cahaya MBS rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pencerahan yang berjudul Ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka dari itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Cahaya MBS rahimakumullah. Ukhuwah merupakan sebuah hubungan atau pertalian antar manusia yang diikat oleh sesuatu. Nah, dalam konteks ini kita mengenal ukhuwah kekeluargaan, ukhuwah kemanusiaan, ukhuwah kesukuan, ukhuwah keagamaan, dan ukhuwah antar umat Islam. Nah, khusus untuk ukhuwah antar umat Islam disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Manusia akan menjadi manusia sempurna jika dia hidup di tengah-tengah manusia dan bergaul dengan manusia. Manusia dapat dan mampu berdiri tegak dengan dua kaki karena ia diajarkan oleh masyarakat manusia seperti itu. Coba kita bayangkan, jika sejak lahir saja kita diasuh oleh seekor serigala, pastilah tidak akan mungkin kita bisa berdiri tegak dengan dua kaki ini. Selain itu, di dunia ini tidak ada seorang manusia pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan kemampuannya sendiri. Setiap orang amat bergantung dengan orang lain. Seperti ketika kita ingin memakan sepiring nasi beserta dengan lauk pauknya saja, kita membutuhkan banyak bantuan orang lain, seperti pelayan, pembantu, nelayan, pedagang, pembuat piring, kuli panggul, dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, hubungan antar manusia merupakan sebuah keniscayaan atau kepastian yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Cahaya MBS rahimakumullah. Demikian pula dalam kehidupan bernegara. Setiap orang harus berpikir untuk memberikan sesuatu dan mengambil peran dalam pembangunan suatu negara. Ia harus sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya masing-masing. Jika tidak, negara akan terbelakang dan hancur, bahkan menjadi permainan bangsa-bangsa lain. Sebagai pelajar, sumbangan kita untuk negara adalah belajar dengan sungguh-sungguh serta mempersiapkan diri untuk melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa. Karena apabila tiba pada waktunya, kitalah yang akan menjadi penentu maju mundurnya suatu negara. Sebagai generasi muda, siapkanlah dirimu, kumpulkanlah bekalmu sebanyak-banyaknya, asahlah jiwa kepemimpinanmu, asahlah mentalmu, serta tumbuhkanlah cinta kasihmu kepada bangsa dan tanah air. Demikian pula dalam kehidupan beragama, setiap orang harus menjadi pembela-pembela agama untuk kedepannya, menjadi mujahid-mujahid pembela agama Islam. Cahaya MBS rahimakumullah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ungkapan ini jelas sekali menganjurkan kepada kita untuk menjalin ukhuwah dengan siapa saja. Sebab melalui hubungan persaudaraan itu, hidup terasa menjadi lapang, cita-cita, tujuan, harapan mudah untuk dicapai. Dengan persaudaraan itu juga, beban berat menjadi ringan, kesulitan menjadi kemudahan, dan keputusasaan menjadi harapan.
Maka dari itu, jalinlah persaudaraan sebanyak-banyaknya, sambunglah tali persahabatan sebanyak-banyaknya. Ingatlah ungkapan ini, 1000 teman itu sedikit, sedangkan 1 musuh itu banyak. Cahaya MBS rahimakumullah. Persaudaraan berarti menghapus permusuhan. Bermusuhan merupakan sebuah sikap tercela yang dapat menimbulkan banyak kerugian. Nah, sekarang coba engkau ingat-ingat lagi, apakah engkau memiliki musuh? Jika iya, datanglah kepadanya, mintalah maaf darinya, ajaklah ia mengubur permusuhan dan mulailah membangun persahabatan. Setelah itu, coba engkau rasakan mana yang lebih baik, bermusuh atau bersahabat. Pastilah kamu akan merasakan kebahagiaan di saat bersahabat. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci ini, kita dianjurkan untuk saling menghargai, saling menasihati, saling menolong satu sama lain, dan tidak boleh saling menyakiti, apalagi saling menjatuhkan. Maka dari itu, minta maaflah sebelum terlambat, dan sholatlah sebelum engkau disolatkan. Jadilah engkau seperti sekumpulan semut yang apabila bertemu dengan temannya saling menyapa dan memberi salam. Janganlah engkau menjadi sekumpulan kepiting yang akan tarik-menarik dan saling menjatuhkan apabila ada temannya yang ingin naik atau maju. Cahaya MBS rahimakumullah. Maka dari itu, tersenyumlah kepada setiap orang. Jalinlah persaudaraan dan persahabatan sebanyak-banyaknya. Ingatlah selalu keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika ia membangun Madinah. Ia persatukan suku Aus dan Kharaj. Ia persaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, dan ia buat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang di sekitar Madinah. Dan hasilnya apa? Hasilnya Nabi Muhammad pun meraih kejayaan dan Islam pun memancarkan sinarnya ke seluruh penjuru dunia. Maka dari itu, Madinah diberi gelar Al-Munawwarah yang berarti bercahaya atau bersinar. Bahkan ada yang menyebutnya Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi, teman-teman semua, dengan persaudaraan dan persahabatan, hidup terasa menjadi lapang. Bintang terang akan menghampirimu. Cita-cita, tujuan, harapan akan mudah untuk dicapai. Di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci ini, di bulan yang penuh ampunan ini, marilah kita sama-sama memperbaiki diri menjadi yang lebih baik lagi, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, saling menasihati, saling tolong menolong. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan sebuah motivasi, sebuah kata-kata mutiara untuk kalian semua. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia, tapi tanyakanlah apa yang membuat Anda hidup dan kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang-orang yang seperti Anda, yaitu orang-orang yang antusias. Tetap semangat dimanapun Anda berada dalam meraih cita-cita dan kesuksesan. Istiqomah tanpa batas, fastabiqul khairat, semua karena cinta. Dan yang pastinya jangan lupa bahagia, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita semua di bulan yang penuh berkah ini diterima di sisinya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.